Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ansori, mahasiswa STIK Amuntai, Prodi PGMI dari semester 1 Lokal C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menerangkan ulang tentang plagiarisme, yang mana tugas ini diberikan oleh Muallim Muhammad Majidi MPD. Sebelum memasuki tentang plagiarisme, di sini saya akan membacakan tahap-tahapnya, yaitu yang pertama definisi plagiarisme, yang kedua hukuman bagi plagiator, yang ketiga tindakan yang termasuk plagiarisme, keempat menghindari tindakan plagiarisme, dan yang terakhir langkah-langkah menghindari plagiarisme. Ya, langsung saja. Yang pertama kita membahas tentang definisi plagiarisme. Sebelum itu, kita tahu biasanya kita menyebut plagiarisme ini dengan kata kopas atau copy paste. Nah, di sini dijelaskan apa itu plagiarisme. Yaitu yang pertama, menurut bahasa Latin itu memiliki dua arti. Yang pertama, plagiarius, yaitu penculik, dan plagiar atau yaitu menculik. Kedua, menurut Random House Dictionary Compact Unabridged, penggunaan atau imitasi dekat dari bahasa dan pemikiran penulis lain dan representasi mereka sebagai karya asli seseorang. Yang ketiga, menurut peraturan Kemendikbud nomor 17 tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Yang keempat, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat orang lain yang menjadikan seolah-olah itu adalah karangannya sendiri. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa plagiarisme berarti mengambil atau mengkopas suatu pendapat atau karangan orang yang seakan-akan karangan itu adalah karangan yang dia buat sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup plagiarisme, yaitu mengutip kata-kata orang lain tanpa menggunakan tanda kutip, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Selanjutnya, yang kedua, yaitu hukuman bagi pelaku plagiarisme atau seorang plagiator. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 mengatur tentang sanksi plagiarisme khususnya di lingkungan akademis. Sanksi yang tertuang dalam UU tersebut yaitu yang pertama, pasal 25 ayat 2. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, maka akan dicabut gelarnya. Yang kedua ialah pasal 70. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi pada bab 6 pasal 12 ayat 1 menyebutkan sanksi
bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, yaitu yang pertama yaitu teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, yang keempat pembatalan nilai, yang kelima pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang keenam pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan yang ketujuh pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Selanjutnya, tindakan yang termasuk dari plagiarisme. Tindakan yang termasuk plagiarisme yaitu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri. Ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai temuan sendiri. Keempat, mengakui karya kelompok sebagai karya hasil sendiri. Kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Yang keenam itu meringkas dan memparafrasekan, mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketujuh yaitu meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Selanjutnya, menghindari tindakan plagiarisme. Bagaimana cara kita untuk menghindari dari tindakan plagiarisme tersebut? Yaitu karya mahasiswa yang dilampiri dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi tidak berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Yang terakhir ialah langkah-langkah menghindari plagiarisme. Bagaimana langkah-langkahnya? Langsung saja. Langkah-langkah menghindari plagiarisme dalam tulisan ilmiah yaitu yang pertama, menyertakan sitasi, yaitu penulis harus memberikan keterangan dari informasi yang dituliskan didapat sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi atau rekaman audio atau visual, namun juga sitasi untuk gagasan dari internet juga harus dicantumkan. Yang kedua, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Yang ketiga, lakukan parafrase, yaitu dengan cara menyusun kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan sitasi. Yang keempat, lakukan interpretasi. Maksudnya, proses memberi arti dan signifikan terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada. Kelima, menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Kesimpulannya, plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Kasus plagiarisme mungkin sebenarnya sudah sering terjadi dan mengakar di masyarakat Indonesia. Namun hanya beberapa kasus yang tertangkap basah dan disorot oleh media sehingga permasalahan plagiarisme kurang diketahui masyarakat. Ya. Sekian dari saya, penjelasan ulang sedikit tentang plagiarisme. Saya Hafiz Ansori, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.